besar Tuhan. Rencana-Mu besar buat kami Tuhan. Pengorbanan-Mu besar buat kami Tuhan. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya yang sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Hari ini, esok, dan selama-lamanya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, Engkau relakan Tuhan hidup-Mu bagi kami ya Bapa, untuk menebus setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau mulai ibadah kami ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu masih tetap bangkit berdiri. Kita percaya bahwa saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan melawat setiap kami, Tuhan melawat setiap kita. Oleh darah kuasa darah Yesus kita boleh diselamatkan. Pujian ku naik
Tapi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau kami kagumi Tuhan. Engkau kami kagumi Tuhan. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku Katakan kagumi. Yesus, Engkau kami kagumi Tuhan. Amin. Selamanya Engkau kami kagumi Tuhan. Amin. Yes, ini kami Tuhan. Selamanya Engkau kami kagumi Tuhan. Selamanya Engkau kami cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Sebentar kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan persembahan kita. Saya undang untuk para pelayan yang untuk bawakan kantong persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, pujian dan sembah kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kini tiba saatnya Tuhan untuk kami memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Engkau berkati Tuhan untuk setiap persembahan kami, untuk setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Biarlah setiap persembahan kami ini Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa, terutama untuk kerajaan-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami lemah Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu Tuhan, tanpa pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, kami menjadi manusia yang hancur Tuhan.
Dengan rendah hati kami datang kepadamu, junjungan kami yang maha agung. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di mana pagi ini kami bersama-sama memperingati Engkau rela berkorban untuk menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami akan duduk diam mendengarkan pesan kebenaran firman. Namun sebelumnya, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, layakan kami. Terlebih setelah ini pun kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami dan siap memberkati kami di dalam pesan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati oleh pesan Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Nah, hari ini di seluruh dunia umat Kristiani bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sekali lagi, hari ini seluruh umat Kristiani memperingati hari kematian Yesus Kristus. Memang sangat memprihatinkan kalau dikatakan hari ini adalah hari Paskah. Ironisnya orang Kristen yang bilang hari ini Paskah. Kan beda dong Jumat Agung dengan Paskah. Kalau Jumat Agung itu hari kematian. Kalau Paskah itu hari kebangkitan. Saya selalu mengingatkan kita semua, kalau ada yang menyatakan Paskah, kita perlu meluruskannya. Kan pasti ditanya, emang beda? Beda gitu. Kedua, kalau ditanya hari ini Jumat Agung, kita bukan merayakan tapi memperingati. Bedanya. Kalau Paskah kita merayakan, sukacita. Tapi kalau Jumat Agung kita memperingati. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya apa sih memori yang saudara ingat kalau ditanya tentang Jumat Agung? Apa kira-kira? Pasti di sini jawabannya bervariasi. Apa yang saudara ingat kalau ditanya tentang Darel Jumat Agung itu apa sih yang kamu tahu? Misalnya gitu kan. Pasti jawabannya bervariasi. Ada yang mengatakan Jumat Agung, oh itu hari penyaliban Yesus Kristus. Benar. Ada yang mengatakan Jumat Agung itu peristiwa Via Dolorosa. Bukannya Via Dolorosa, beda. Via Dolorosa itu jalan penderitaan. Kalau Via Dolorosa itu taman bunga, beda. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membahas topik tentang seorang tokoh. Bagaimana dia memaknai Jumat Agung di dalam kehidupannya. Topiknya adalah eksistensi hati. Judulnya, topiknya adalah eksistensi hati. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Umum, kata eksistensi itu artinya keberadaan. Eksistensi hati, di mana keberadaan hatimu saat engkau berada dalam peristiwa Jumat Agung atau memperingati Jumat Agung. Kita lihat tokoh ini di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 26. Nanti bisa ditayangkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri Bunda Maria dan saudara ibunya
Maria serta Klopas dan Maria Magdalena. Ini banyak nama Maria ya. Saya ulang, banyak nama Maria. Membedakan antara bundanya Yesus dengan yang lain, saya speaknya itu berkata dengan Bunda Maria, gitu ya. 26. Ketika Yesus melihat bundanya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada bundanya, "Ibu, inilah anakmu." Pertanyaannya, murid yang dikasihi. Ini tokoh yang kita bahas. Bapak Ibu saudara-saudara, dari 12 murid maka Yohanes adalah murid yang paling amat sangat dekat dengan gurunya. Kita akan melihat di sini yang pertama, bagaimana eksistensi hati dari Rasul Yohanes. Pada saat dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, gurunya pikul salib sampai ke Bukit Golgota melalui Via Dolorosa. Sampai di Bukit Golgota kemudian dengan kiri kanannya penjahat, jadi sepertinya orang mengatakan, apalagi di situ kan penjajah Romawi menyamakan sepertinya Yesus kayak penjahat gitu ya. Karena dua-duanya penjahat. Nah, Rasul Yohanes ketika melihat hal ini, eksistensi hatinya saudara itu melekat kepada gurunya. Karena situasi sulit bagaimanapun yang dia hadapi, bahaya apapun yang dia hadapi, itu hatinya melekat dengan gurunya. Dia tetap setia. Kata kuncinya, dia berani bayar harga. Pertanyaannya, kemana teman-temannya? Kemana si Petrus? Kemana Thomas? Kemana Andreas? Jawabannya jelas, mereka sudah melarikan diri. Hanya Yohanes bersama Bunda Maria dan beberapa ada nama Maria itu yang katakanlah itu mendampingi. Karena eksistensi hatinya, saudara, keberadaan hati itu sudah begitu melekat kepada gurunya. Karena apa? Dia berani membayar harga. Ya kan ceritanya kan kalau gurunya aja disalib, pasti muridnya diapain? Ya berusaha juga dibunuh, dicari-cari. Mereka ngumpet semua. Tapi Yohanes, dia berani membayar harga. Situasi sulit apapun dan bahaya bagaimanapun, dia siap berani bayar harga. Makanya tadi ayat yang mengatakan Yesus melihat bundanya dan Yohanes muridnya. Ini bukan Yohanes Pembaptis ya. Bedakan antara, kalau Yohanes Pembaptis itu nabi, ini rasul saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah dalam situasi sulit menghadapi ekonomi dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, kita masih tetap setia dan berani berharga ikut Tuhan Yesus? Sering orang mengatakan kalau jadi orang Kristen kan katanya happy gitu ya. Iya kan? Wah, kalau jadi orang Kristen kaya. Kalau jadi orang Kristen bahagia. Amin, betul. Tapi jangan satu sisi itu juga. Kan sisi lain Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak memikul salibku, maaf, bukan salib kita lu gitu ya. Nanti dicek di Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau engkau tidak pikul salibku dan ikut aku,
Banyak orang yang merasa dia sudah pikul salibnya, enggak teologi ya, enggak secara teologis itu enggak alkitabiah. Karena yang Tuhan bilang itu, pikul salibku, engkau harus siap menderita karena aku, demi aku, bukan karena engkau. Dan setelah engkau pikul salibku, kata Tuhan, ikut aku. Banyak orang yang pikul salibnya terus ngikut perasaannya, mengikuti kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Aduh, puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, saya ada utang banyak, bersaksi di gereja. Aduh, saya belum punya uang. Satu saat nih penagih utangnya datang ke rumah. Terus saya bilang, Tuhan, tolong supaya penagih hutang itu nanti tidak melihat saya. Puji Tuhan, saudara sekalian, penagih hutangnya nggak jadi datang karena dia tidak melihat ada saya. Waduh, loh, Alkitab bilang kalau utang itu harus dibayar. Jadi jangan mengataskan penderitaan kita, ulah kita itu. Akhirnya melakukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Formula doanya itu rumus gitu, salah. Kalau kita mempelajari, kita sudah pelajari itu ya, doa Bapa kami itu. Bukan jadilah kehendak kita, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Sebetulnya hari ini saya ingin juga bahas tentang 7 kata ketika Yesus disalib. Cuma terlalu panjang, ini harus 2-3 kali sesi saudara. Seperti doa Bapa kami kan 4 kali tuh ya 1 bulan. Mungkin next gitu ya, tentang 7 kata ketika Yesus disalib. Apa saja sih gitu ya. Tapi kita melihat yang pertama saudara, eksistensi hati atau kebenaran hatinya Rasul Yohanes pada saat Yesus disalib. Dia itu berani berharga, artinya tetap setia. Kalau toh dia ditangkap, dia dibunuh, perhatikan, dia siap. Ada buktinya Pak Petrus? Ada. Kalau saudara nanti membaca dalam kitab Wahyu. Di sini ada Pak Wahyu ya. Ketika Rasul Yohanes dia dibuang ke Pulau Patmos, bukan karena koruptor, bukan karena dia begal, tapi karena mengabarkan Injil, mengabarkan tentang kerajaan surga, dibuang di Pulau Patmos. Itu kalau di Indonesia zaman-zaman dulu tuh Nusa Kambangan gitu, zaman-zaman dulu ya. Mengerikan dan Nah, di Pulau Patmos inilah kemudian Yohanes semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan di pulau ini dia sempat digoreng pakai minyak yang panas. Tapi Tuhan izinkan Rasul Yohanes tidak menderita dan tidak meninggal. Sejarah mencatat hanya Rasul Yohanes yang meninggal sampai usia tua. Yang lainnya meninggal secara martir. Itu artinya membela keyakinannya. Jadi Yohanes dia membuktikan bahwa sampai akhir hidupnya dia berani berharga. Saat Yesus gurunya sudah naik ke surga, dia tetap berani berharga. Artinya gini, ketika Yesus ada bersama kita, Tuhan kita menolong kita, dijamin dah kita akan setia. Tapi pada saat kita merasa bahwa kita seorang diri, nah ini khotbah beberapa lalu, kita masih tetap setia enggak? Aduh nih sakit belum sembuh-sembuh gitu ya, udah ke dokter, udah ke tabib. Aduh nih Tuhan bagaimana sih Tuhan? Katanya kuasamu dahsyat luar biasa. Nah, dalam situasi seperti itu, pada saat teman-teman kita kerja gajinya naik, kita sementara stuck gitu nggak naik-naik, kita masih aduh Tuhan, kan Tuhan sifatnya maha tahu ya, saya butuh gitu, kok nih nggak naik gajinya. Nah, kita masih tetap setia nggak? Kita tetap berani berharga ikut Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, Yohanes 19 ayat 27. Eksistensi hatinya Rasul Yohanes peka terhadap suara Tuhan. Coba lihat Yohanes 19 ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu.
Dan sejak saat itu murid itu menerima Bunda Maria di dalam rumahnya. Ada kata spesifik. Kalau di sini kan dibilang kalimatnya kepada murid-muridnya, berarti lebih dari satu. Sebetulnya kepada muridnya, person, seorang, siapa? Yohanes. Ketika Yesus melihat muridnya Yohanes, dia tetap setia, hatinya melekat. Pokoknya dia adalah bahagian dari gurunya. Dia siap juga kalau perlu disalib. Dia berani bayar harga. Yang kedua, saudara sekalian, Yohanes pun peka terhadap suara Tuhan. Kenapa? Ketika Yesus dia berkata kepadanya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu Yohanes menerima Bunda Maria dalam rumahnya. Ceritanya kan begini, kita lanjutin. Ketika Yesus disalibkan, di situ kan ada Bunda Maria, ada Maria yang lain, ada Yohanes. Pada ayat yang ke-25, ayat 26, coba diundur 26. Ya, ketika Yesus melihat bundanya dan murid yang dikasihnya, Yohanes, itu di sampingnya, berkatalah ia kepada bundanya, ibu inilah anakmu. Saudara paham gak kalimat ini? Artinya begini, pasti Tuhan Yesus nggak bisa menggunakan tangannya karena tangannya kan disalib begini kan. Dia menggunakan matanya. Nanti ketika kebangkitan Yesus juga ketika Petrus menyangkal, Yesus juga pakai mata. Ketika Petrus menatap mata Yesus, dia menangis dan bertobat. Itu luar biasa, saudara. Itu sudah pernah saya bawakan. Yesus melihat mata siapa, saudara? Melihat mata ibunya. Pasti dari atas gitu ya. Karena dia di atas, dengan kode matanya dia bilang sama ibunya, Bunda, terus matanya beralih ke Yohanes. Tuh. Balik ya. Nah, dia berkata kepada mamanya, Bunda, dialihkan matanya kepada muridnya. Itulah anakku. Ayat 20 tadi ya, nah ayat 26. Ibu inilah anakmu. Artinya apa? Sebentar lagi saya tidak ada. Secara fisik saya akan meninggal. Ibu jangan merasa sedih. Anggap saja muridku itu, dia adalah juga anakmu. Anggapnya dia tuh aku. Kepercayaan yang luar biasa loh. Kalau sampai Bunda Maria mengatakan, Bunda, bahasa sekarang, aku kan gak lama lagi nih wafat, meninggal. Jangan merasa seorang diri, Bu. Itu ada muridku, anggap aja dia tuh anakmu. Nih. Kemudian dia menatap kepada Yohanes. Kalau bahasa sare, yo itu pakai mata gitu. Yo itu ibumu. Kau kan dekat dengan aku ya, itu ibuku. Anggap itu ibumu juga. Terima dia. Dan sejak saat itu Yohanes merawat, melindungi Bunda Maria. Saya nanya, Yusuf mana? Yusuf sudah lama meninggal dunia sebelum Yesus berusia dewasa. Jadi waktu itu Bunda Maria dia seorang diri, sudah single parent. Jadi Yesus sempat menitipkan ibunya kepada Yohanes. Yo, itu ibumu. Dan Yo begitu peka, meresponi. Tidak ada kalimat di sini, maksudnya guru apa ya? Enggak ada, saudara. Dia meresponi, saudara, dan paham. Karena 3,5 tahun mereka belajar. Dan kita melihat saudara bagaimana kemudian Yohanes dengan peka suara gurunya. Dia menerima Bunda Maria sebagai ibunya sendiri. Dia rawat, dia lindungi.
sesuatu yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, apakah eksistensi hati kita ini juga, hati kita tuh peka terhadap suara Tuhan? Saya tidak tahu persis dalam peristiwa apa saudara mendengar suara Tuhan, kemudian dengan peka saudara meresponi dan melakukan apa yang Tuhan pesan kepada kita. Walaupun sulit bagaimanapun, karena kita peka, kata kuncinya adalah nurut, kita melakukan hal itu. Saya pernah puluhan tahun yang lalu ya, saya lupa waktu itu sudah menikah atau belum gitu ya. Saya khotbah di satu daerah. Kemudian selesai khotbah, biasa kami itu dapat PK, persembahan kasih. Dan gembalanya kasih, Pak terima kasih ini. Pak maaf, ini ada jemaah saya yang sakit, didoakan ya. Oke, terus diajak ke satu tempat kita berdoa. Nah di situ saya mendengar suara Tuhan, wah itu jemaat membutuhkan uang. Akhirnya uang PK itu saya kasih. Setelah saya kasih, kemudian selesai. Baik, terima kasih, saya pamit ya. Oke, diantar sampai ke, waktu itu kan di satu daerah di pinggir jalan raya. Nah, ketika sampai di pinggir jalan raya, kemudian mereka juga antar, sepanjang jalan saya bingung. Ini saya nanti duit untuk bayar bus nggak ada. Waduh, saya bisa diturun tengah jalan. Waktu itu saya memang uangnya bukan hanya pas-pasan gitu, artinya waduh. Waktu itu memang saya pikir ketika diberi kesempatan main diundang khotbah gitu, saya siap gitu kan, apapun pokoknya saya siap gitu. Nah ketika saya pulang kan uang PK-nya udah saya kasih jemaat itu, saya potong-potong, waduh saya naik bus ntar bayarnya bagaimana nih, kurang nih, diturun tengah jalan lagi ntar nih, waduh gitu. Terus saya bilang udah terima kasih nggak usah ditungguin, saya tunggu bus dulu. Gitu ya. Ini masih zaman jadul Saudara sekalian, itu era 80 lah, ya. Entah 86, 87 gitu. Belum nikah. Mereka enggak apa-apa terus gitu. Nah, kemudian ketika dari jauh bus udah mulai dekat, aduh. Saya hanya bilang Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Pas ketika busnya berhenti, pas saya mau naik, ada yang nganter bilang, "Pak Pendeta, ini ada berkat buat Bapak." Oh iya, terima kasih, puji Tuhan. Saya kantong. Ketika naik bus, akhirnya berjalan, puji Tuhan, uang itu cukup untuk bayar pulang dari satu lokasi di daerah Jawa Barat sampai ke Jakarta, saudara. Artinya apa? Kalau kita peka terhadap suara Tuhan, Dialah gembala yang baik. Gembala yang baik itu pasti menghantar kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bapak Ibu saudara sekalian, Yohanes begitu peka terhadap suara Tuhan. Satu contoh di kitab Wahyu. Ini kan banyak di kitab Wahyu mulu ya. Oke, saya kasih di ayatnya. Wahyu 14 ayat 13. Ayat ini selalu saya bawakan ketika upacara pemakaman di TPU. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan. Berbagilah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Udah sampai situ. Pertanyaannya dari mana Yohanes tahu itu suara dari sorga? Tadi malam Tuhan bilang loh sama saya. Tadi malam Tuhan itu luar biasa loh. Dia ngajak ngobrol saya. Pertanyaan benar apa kagak? Kita sangat percaya Yohanes mendengar suara dari sorga. Karena apa? Karena dia peka. Orang yang peka ada orang yang dekat hidupnya dengan seseorang. Saya kalau sini dekat sama saudara sekalian, kalau saya dapat handphone, biar kata nomornya baru. Halo, selamat pagi. Ketika ngomong aja, ya Om atau ya Pak Petrus gini. Ini saya tahu nih. Oh ini suaranya Roy nih, misalnya gitu. Wah ini Menggala nih Egi suaranya nih. Nah kalau ini Daud nih beda nih gitu tahu. Dari mana? Dekat. Nggak mungkin lah kalau Pak Ateng sampai lupa suara anaknya Debbie kan nggak mungkin.
Ya Pak Teng, pasti si Debbie nih. Paling ini nomor handphone kamu baru? Iya Pak, baru beli. Ya, karena gajian kan udah kerja sekarang. Kalau kita peka, bagaimana peka? Kita harus dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat, suara Tuhan kita akan tahu. Oh ini Tuhan, oh ini bukan Tuhan, siapa? Hantu, jelas. Jangan dibalik saudara. Yohanes hidup begitu dekat saudara. Yang ketiga yang terakhir ya. Yohanes 13 ayat 23. Yohanes, kita semuanya di Injil Yohanes saudara. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Murid yang dikasihi, apa katanya? Ketika mau ada sakramen perjamuan kudus, dia bersandar penuh kepada gurunya. Kata kuncinya, Yohanes mengandalkan Tuhan. Kalau kita akrab pasti. Kalau saya akrab sama seseorang, waduh, ada di BPD, waduh, kalau sekarang kalau udah kita akrab tuh udah. Saking akrabnya ketika perjamuan kudus belum dilakukan tuh ya, Yohanes itu bersandar, katakanlah di bahunya gurunya. Itu menggambarkan kedekatan saudara. Dan kedekatan itu karena apa? Dia mengandalkan gurunya saudara sekalian. Tidak mungkin tidak saudara sekalian. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga mau belajar seperti siapa? Seperti Rasul Yohanes ini. Situasi sulit apapun yang kita hadapi, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Saya nggak mungkin bisa pergi ke Israel, ke Mesir, ke Yordania. Nggak mungkin saya bisa juga pergi ke tempat-tempat tertentu yang impossible lah gitu. Tapi memang bagi Allah nggak ada yang mustahil ketika apa? Kita selalu mengandalkan Tuhan. Prosesnya aja mustahil juga gitu. Benar saudara. Ketika paspor saya juga harusnya besok itu jadi, hari ini saudara luar biasa. Dia bilang, Pak kalau hari ini nggak jadi, aduh Pak terpaksa batal nih Pak Bapak ya karena kan prosesnya ini gitu saudara ya. Saya tanya ke kantor imigrasi gitu. Iya Pak, besok baru bisa diambil. Waduh. Tapi Pak, nah petugas bilang, tapi Pak, saya kasih nomornya Pak ya. Saya ada nih Pak, tapi nggak besok. Oke. Saya kontak ke bagian biro travelnya itu ya, biro turnya itu. Oh bisa Pak, nggak apa-apa, yang penting nomornya. Dilacak set. Saya masih pakai paspor lama lagi perpanjang. Luar biasa. Pak kalau sore ini nggak ada nomor ini Pak. Aduh. Batal. Jadi prosesnya panjang. Sesuatu yang kalau kita tidak mengandalkan Tuhan memang sangat impossible, sangat mustahil saudara. Apa sih hari ini yang mustahil bagi saudara? Bagi Allah saudara tidak mustahil. Amin. Pertanyaannya, saudara mengandalkan Tuhan nggak? Orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang menaruh kepercayaannya. Kita tutup Yeremia 17 ayat yang ke-7. Setelah itu kita siapkan satu pujian karya terbesar. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa dia andalkan? Karena percaya. Itu sebenarnya dia menaruh harapan pada Tuhan. Kata kuncinya kita percaya nggak sama Tuhan, itu saja. Dan Tuhan bilang apa? Jadilah sesuai dengan imanmu. Gimana imanmu hari ini? Hari ini Rasul Yohanes menjadi sebuah contoh dalam Jumat Agung. Dia punya eksistensi hati, dia punya keberadaan hatinya. Satu, melekat. Kata kuncinya apa? Berani berharga. Dua, peka. Kata kuncinya nurut karena dia dekat sama Tuhan. Tahu siapa Tuhannya. Dan yang ketiga, dia bersandar penuh atau selalu mengandalkan Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini.
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, tiada pernah berubah. Karya terbesar dalam hidupku, yang ku miliki dan ku, Yesus Tuhan. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Yesus Engkau, Yesus ku kagumi, Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Engkau kami kagumi, Engkau kami hormati, Engkau agung dan mulia Tuhan. Harta yang tak ternilai dan sangat berarti. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidup. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, Yesus Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Pengorbanan-Mu yang luar biasa, karena kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini telah Engkau selamatkan. Mampukan kami Tuhan seperti Rasul Yohanes, apapun yang terjadi kami tetap setia kepadamu. Kami berani berharga, kami akan selalu peka terhadap suara-Mu dibandingkan dengan suara dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami akan selalu nurut kepada segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Sementara kami baru sedikit berani berkorban. Ampuni kami sekali lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Kuduskan kami, sucikan kami, supaya kami benar-benar layak menerima anugerah-Mu yang dahsyat luar biasa ini. Kami percaya Tuhan, kuasa yang tidak pernah berubah itu akan sanggup memulihkan kami, merubah hidup kami, untuk kami hidup lebih dekat dan mengandalkan-Mu dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penuh ungkapan syukur kami sambut dan kami terima kembali berkat-Mu dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap kembali diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bulan ini kita istimewa menerima 2 kali sakramen perjamuan kudus. Tetapi saya tidak pernah berhenti untuk mengingatkan yang belum dibaptis jangan ambil dulu. Sekali lagi, yang belum dibaptis jangan ambil dulu. Saudara yang sudah dibaptis, saudara berhak untuk bisa ambil ini. Dan tentunya dengan rasa hormat kita kagumi Tuhan kita hormati dan kita agungkan. Kita siap kembali diberkati. Mari kita sama-sama berdiri, mengundang Ibu Gembala, Ibu Bram dan Bapak Ateng untuk sama-sama kita melayani sakramen perjamuan. Dia Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia ku balas kasih-Nya. Dia angkat jadi anaknya, beri damai dalam hidup. Bagi Dia jatuh segalanya bagiku. Bagi Dia segala kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anaknya, beri damai dalam hidup. Bagi Dia sebaru, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
kembali dengan rendah hati, dengan penuh rasa hormat kepada junjungan kita yang ilahi, Tuhan kita Yesus. Kita mengangkat roti di atas tangan kanan kita. Demikian pesan Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali dengan rasa hormat kepada Tuhan kita, mari kita angkat cawan di atas tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Karya terbesar. Terbesar dalam hidupku, Kaulah harta yang ku miliki dan ku, Yesus. Sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Itulah pernyataan dari dasar hati kami yang paling dalam. Yesus, Engkau kami sangat kagumi, kami bangga. Mampukan kami juga bisa membanggakan Engkau. Sama seperti Yohanes, hati dan hidupnya sangat membanggakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami terima berkat-Mu ini dengan penuh rasa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sudah diberkati, mari kita sama-sama katakan dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Shalom. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Yang pertama, minggu besok kita akan bersama-sama kembali merayakan Paskah. Kalau hari ini kan memperingati, kita akan ibadah pada jam 8 pagi. Kemudian yang kedua, doakan supaya sekali lagi anak-anak sekolah minggu bisa ibadah onsite. Tadinya saya berharap sebetulnya Paskah ya sudah bisa onsite, tapi paling lambat kalau bisa sih diusahakan pada bulan Mei, awal Mei sudah bisa onsite. Nanti teknisnya bagaimana saya serahkan kepada KPA bersama dengan Abi ya. Abi ini anak Bethel Indonesia sekolah minggu. Kemudian yang ketiga, dukung dalam doa jemaat kita yang
dalam pergumulan yang sakit. Untuk Ibu Sayati ya, putranya yang kemarin di opname, kemudian sudah operasi karena usus buntu. Pertama dapat info kena tipes ya, tapi kemudian kemarin dapat info lagi setelah USG usus buntu, operasi. Kita doakan supaya pemulihan terjadi. Untuk Bapak Ibu kita yang berusia emas, kita doakan supaya mereka tetap sehat ya. Mereka menjadi panutan kita, mereka tetap setia. Pak Tanbo bisa hadir lagi hari ini ya, Bu Rohana, puji Tuhan. Kita doakan juga yang lain, Pak Nathanael yang setia. Kita rindu nanti Pak Tony juga bisa hadir, Ibu Hadi yang cukup lama tapi kita doakan tetap sehat. Ibu Lewi juga tetap sehat ya, yang sudah berusia emas kita doakan supaya mereka tetap sehat seiring Tuhan. Itu saja. Sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ada yang ya? Ya? Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Karena kemarin saya kan baru usia 16 tahun kembali youth saya. Cynthia gak ngingetin Om. Selamat hari Jumat. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Selamat hari Jumat, Tuhan memberkati saudara. Sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, ajaib, tiada seperti, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Haleluya, sungguh dahsyat dan luar biasa. Kasih-Mu begitu luar biasa, berkorban untuk menyelamatkan kami. Dan itu sangat membanggakan kami. Kerinduan kami pun dapat membanggakan Engkau. Sama seperti Yohanes sangat membanggakan Engkau. Mempunyai eksis hatinya begitu dekat, melekat, peka terhadap suara-Mu. Dan mengandalkan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Situasi sulit apapun yang kami hadapi, kami tetap setia. Kami tetap peka dengan suara-Mu. Tidak ada yang kami andalkan di dunia kecuali Engkau. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah hari ini. Baik untuk seluruh pemain musik, para singer dan WL, petugas perjamuan kudus, petugas multimedia, tim LCD, bahkan juga tim kolektan, penyambut tamu. Semua yang sudah melayani hari ini, kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati rumah tangganya, pelayanannya, menjadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin berhasil di dalam Engkau. Kami berdoa juga pada pagi ini untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas, yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau anugerahkan kesehatan yang prima, sehat walafiat untuk orang tua kami, sehingga hari ini mereka menerima kekuatan yang baru. Untuk anak-anak kami juga terus kami doakan
Dalam nama Tuhan Yesus, jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Teringat kami untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Terus kami dukung doa untuk David, putra dari Ibu Sayati. Kami bersyukur kemarin telah berjalan dengan lancar operasinya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan sehingga sehat walafiat. Berikan juga untuk mamanya atau Ibu Sayati kesehatan yang prima. Siapapun yang sakit, mari Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga pagi ini terjadi kesembuhan ilahi. Yang mencari pekerjaan terus Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh jemaat-Mu Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau anugerahkan kesehatan yang prima, baik yang di gereja maupun yang ikut ibadah secara online. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus berlipat kali ganda Tuhan kembalikan dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami, Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Maka dengan penungkapan syukur, ibadah Jumat Agung ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima